Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur alhamdulillah marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat melakukan pembelajaran pada mata kuliah belajar dan pembelajaran kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih kepada dosen kami tercinta, Ibu Deadia SPD MPD yang telah memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan materi pada perkuliahan kali ini melalui video ini. Sebelum membahas mengenai permaterian, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 6, saya Nurul Apwa dengan nomor pokok mahasiswa 222154005 sebagai moderator, ditemani oleh 4 rekan saya, Anissa Nurjana dengan nomor pokok mahasiswa 222154049, Muhammad Rangga Wijaya nomor pokok mahasiswa 222154101, Mulyasari nomor pokok mahasiswa 222154028, dan juga Febi Febrianti dengan nomor pokok mahasiswa 222154119. Di sini kami akan membahas mengenai rumpun model pembelajaran. Untuk pematerian yang pertama mengenai definisi dan juga jenis-jenis model pembelajaran akan disampaikan oleh saya sendiri. Rumpun model pembelajaran. Berarti ada 3 kata ya, rumpun, model, dan pembelajaran. Nah, berdasarkan artinya rumpun ini kan kelompok, sekelompok gitu, ataupun pengelompokan. Sedangkan model ini secara umum istilahnya itu, istilah model ini diartikan sebagai kerangka atau konseptual yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan suatu kegiatan. Jadi kalau model ini, tahu kan model itu kerangka, misalkan bumi modelnya itu globe itu sebagai model dari bentuk bumi atau model dari bumi. Nah, ini juga sama, rumpun model pembelajaran berarti sekelompok pengelompokan kerangka pembelajaran. Kemudian tadi kan sudah membahas mengenai rumpun model pembelajaran, kata itu. Nah, kemudian apa sih model pembelajaran itu? Untuk mengetahui apa model pembelajaran itu, kita akan membahas terlebih dahulu model pembelajaran. Apa itu model pembelajaran menurut para ahli? Di sini saya mengambil 4 tokoh, yaitu ada pengertian model pembelajaran menurut Sukamto. Yang mana menurut Sukamto ini menjelaskan atau menyatakan bahwa model pembelajaran itu merupakan kerangka konseptual yang melukiskan prosedur sistematis, mengorganisasikan pengalaman belajar tertentu, dan berfungsi sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran dan para pengajar merencanakan aktivitas belajar mengajar. Jadi model pembelajaran menurut Sukamto ini model pembelajar yang digunakan, kerangka yang digunakan guru misalkan untuk merancang aktivitas belajar mengajar, untuk merancang bahan-bahan ajar yang akan disampaikan. Kemudian yang kedua itu ada menurut Eigen, yang mana menurut Eigen ini model pembelajaran merupakan strategi perspektif pembelajaran yang dirancang untuk mencapai tujuan pembelajaran. Sama ya, maksudnya model pembelajaran ini merupakan strategi apa sih yang dirancang atau direncanakan atau ditata untuk mencapai tujuan pembelajaran, supaya materi yang disampaikannya itu tersampaikan, tujuan pembelajarannya itu tercapai gitu. Jadi kan. Kemudian yang ketiga itu menurut Ahrens atau Ahrens. Nah, menurut Ahrens model pembelajaran ini mengacu pada pendekatan yang digunakan, termasuk di dalamnya itu tujuan pembelajaran, tahapan kegiatan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan juga pengelolaan kelas. Nah, menurut Ahrens ini model pembelajaran itu mengacu kepada pendekatan yang digunakan. Jadi pendekatan seperti apa yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajarannya supaya tersampaikan, supaya tercapai, tahap kegiatan pembelajarannya bagaimana supaya siswa atau peserta didiknya itu dapat menerima materi yang disampaikan, lingkungan pembelajarannya itu harus seperti apa supaya dalam penyampaian materi dan juga penerimaan materi bagi peserta didik itu dapat tercapai, serta pengolahan kelasnya bagaimana supaya terjadi kelas yang kompak misalkan.
Kemudian yang terakhir itu menurut Joyce atau Weil. Nah, menurut mereka ini model pembelajaran merupakan suatu rencana atau pola yang dapat digunakan untuk membentuk kurikulum, yang mana dalam kurikulum ini meliputi rencana pembelajaran jangka panjang ya. Jadi kurikulum ini rencana pembelajaran jangka panjang, merancang bahan-bahan pembelajaran dan membimbing pembelajaran di kelas atau yang lain, misalkan di lingkungan, tidak di kelas juga. Jadi misalkan dalam waktu satu semester. Nah, pola yang digunakan itu seperti apa, materi yang akan disampaikannya itu apa, penyampaiannya itu bagaimana, kemudian pengelolaannya itu seperti apa. Nah, berdasarkan pengertian para ahli ini, kita baru dapat menyimpulkan apa itu model pembelajaran. Yang mana model pembelajaran ini merupakan kerangka atau konseptual yang sistematik dalam mengorganisir pengalaman belajar yang digunakan untuk menyampaikan pembelajaran guna untuk mencapai tujuan pembelajaran atau pengelolaan dalam pembelajaran. Yang mana fungsi model pembelajaran ini yaitu sebagai pedoman bagi perancang pengajaran dan juga peran para guru gitu. Model pembelajaran ini dapat digunakan sebagai pedoman oleh para guru dalam merencanakan aktivitas belajar mengajarnya. Tuh. Nah, kemudian yang selanjutnya, tadi kan rumpun model pembelajaran itu merupakan pengelompokan model pembelajaran. Nah, pengelompokan model pembelajaran itu terbagi 4. Yang pertama itu ada pengolahan informasi. Nah, model pengolahan informasi ini yaitu dapat membantu para pengajar untuk merancang suatu pengajaran informasi supaya apa? Supaya informasinya itu tersampaikan sehingga peserta didik dapat mengolah informasi, dapat membangun dan juga menguji konsep-konsep materi yang disampaikan, membuat gagasan-gagasan baru dari materi yang disampaikan. Model pembelajaran pengolahan informasi ini, peserta didik mampu menerima materi yang telah disampaikan. Nah, model pembelajaran pengolahan informasi ini berlandaskan pada teori kognitif, yang mana telah kita ketahui bersama bahwa teori kognitif ini mengacu pada pengetahuan supaya pengetahuannya itu tersampaikan atau dapat diterima oleh peserta didik. Kemudian yang kedua itu rumpun model pembelajaran individual. Nah, model pembelajaran individual ini lebih memusatkan kepada perhatian pandangan perseorangan dan berusaha menggalakkan kemandirian yang produktif. Jadi lebih kepada dipusatkan itu kepada siswanya gitu, kepada setiap individu siswanya. Supaya apa? Supaya peserta didiknya itu dapat memahami diri sendiri dan juga melatih tanggung jawab atas tujuan pembelajarannya. Pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan, kemampuan, dan minat masing-masing siswa. Tidak dipaksa gitu, tidak diharuskan, misalkan tidak ditentukan oleh gurunya. Jadi sesuai dengan kebutuhan apa yang siswa butuhkan, kemampuan siswanya itu sampai mana, dan minat masing-masing siswanya itu. Akan tetapi pada pembelajaran individual ini lebih kehambat oleh misalkan adanya kurikulum, yang mana dalam kurikulum itu kan sudah ditentukan capaian-capaian materi yang disampaikan, tujuan-tujuan yang ingin dicapainya gitu. Jadi terkadang peserta didik tidak bisa melakukan atau ia tidak bisa melakukan pembelajaran sesuai dengan minatnya masing-masing gitu. Karena harus ada tujuan yang dicapai. Dengan pelajaran individual ini, setiap kalau misalkan pembelajarannya itu dilakukan dengan kemampuan dan minatnya masing-masing siswa, maka akan mengembangkan kepercayaan diri setiap individunya dan juga akan peserta didik akan mengekspresikan emosional pribadinya gitu. Jadi mereka akan mengetahui bagaimana cara belajar mereka sendiri, apa yang mereka sukai dan apa yang mereka tidak sukai, potensi apa yang mereka kuasai dan potensi apa yang kurang mereka kuasai, serta mereka akan bisa mengembangkan potensi apa yang akan mereka kembangkan gitu. Pada pembelajaran individual ini, pengajar hanya sebagai fasilitator. Tadi kan telah disampaikan ini sesuai dengan kemampuan dan minatnya masing-masing, sehingga pengajar di sini hanya sebagai fasilitator atau pengarah saja. Nah, jika tadi berdasarkan teori kognitif, ada pembelajaran individual ini berlandaskan pada teori humanistik, yang mana tujuan dari teori humanistik ini kan memanusiakan manusia.
secara singkatnya. Kemudian yang ketiga dari rumpun model pembelajaran ini yaitu ada interaksi sosial, yang mana model pembelajaran interaksi sosial ini lebih menitik beratkan kepada pengembangan kemampuan bekerja dari peserta didik. Jadi ada interaksi sosial ini kan berpedoman bahwa segala sesuatu itu tidak terlepas dari realitas kehidupan. Jadi segala sesuatu itu pasti berhubungan dengan orang lain, berhubungan dengan akan berinteraksi dengan makhluk lain gitu. Sehingga pada model pembelajaran interaksi sosial ini lebih dititik beratkan, lebih dijuruskan kepada hubungan sosial supaya dapat mencapai hubungan sosial antara peserta didik dengan peserta didik lainnya atau dengan kelompok lainnya gitu. Sehingga peserta didik ini dapat berinteraksi gitu dengan peserta didik lainnya atau kelompok lainnya. Dengan adanya interaksi dari peserta didik ini, maka akan menghasilkan mereka akan saling bekerja sama dalam menyelesaikan suatu permasalahan, baik secara antar peserta didiknya masing-masing atau dalam kelompok. Dengan adanya model pembelajaran interaksi sosial ini, mereka juga akan saling menghargai pendapat, sehingga pendapat-pendapat mereka itu akan ditampung dan dijadikan sebagai penyelesaian dari suatu permasalahan. Kemudian yang rumpun model pembelajaran yang keempat yaitu sistem perilaku, yang mana sistem perilaku ini menekankan pada perubahan perilaku yang tampak dari peserta didik sehingga konsisten dengan konsep dirinya. Kayaknya pernah menyatakan bahwa suatu situasi belajar itu dapat menghasilkan perubahan perilaku pada seseorang setelah ditempatkan pada situasi belajar. Jadi menurut Kirkland ini proses pembelajaran ini dapat menghasilkan perubahan perilaku gitu, sehingga konsisten gitu dengan konsep dirinya, sehingga perilaku-perilaku baik tersebut akan tersimpan dalam dirinya. Dan mereka juga dapat mengontrol tingkah laku dirinya sendiri sehingga dapat membentuk tingkah laku positif dan mengurangi tingkah laku yang negatif. Nah, kalau tercapai gitu tujuan dari model pembelajaran sistem perilaku ini, maka mereka dapat membentuk perilaku yang positif serta akan mengurangi bahkan tidak akan melakukan tingkah laku yang negatif. Dengan adanya rumpun model pembelajaran sistem perilaku ini, itu membuktikan bahwa pembelajaran itu bukan hanya dapat menciptakan pengetahuan saja, tidak hanya menghasilkan pengetahuan saja, akan tetapi juga dapat membentuk perilaku yang positif dan menghindari atau mengurangi bahkan menghilangkan perilaku yang negatif gitu. Nah, berdasarkan hal tersebut, sistem perilaku ini berlandaskan atau bertitik dasar gitu pada teori behavioral yang mana jenis-jenis model pembelajaran ini merupakan bagian dari rumpun model pembelajaran. Nah, jenis-jenis model pembelajaran itu ada banyak, ada discovery learning, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah gitu, ada inquiry, belajar berdasarkan pengalaman sendiri, self-directed learning atau disingkat SDL, pembelajaran konseptual, bermain peran simulasi, pembelajaran kooperatif, pembelajaran kolaboratif, diskusi kelompok kecil, masih banyak lagi. Nah, tetapi yang akan kami bahas itu hanya 4 jenis model pembelajaran saja, yaitu discovery learning, pembelajaran berbasis proyek, problem based learning, dan juga inquiry yang ada di kotak itu gitu. Nah, sebelum ke pembahasan keempat jenis model pembelajaran ini, kita akan mengetahui terlebih dahulu model pembelajaran apa yang dapat digunakan atau yang pantas gitu bagi pembelajaran biologi yang akan disampaikan oleh rekan saya. Ini saya akan menjelaskan tentang model atau metode pembelajaran biologi. Nah, yang pertama itu ada model pembelajaran berbasis inquiry. Model pembelajaran yang membimbing siswa untuk memperoleh dan mendapatkan informasi serta mencari jawaban atau memecahkan masalah terhadap pernyataan yang dirumuskan. Nah, dalam pembelajaran inquiry, siswa terlibat secara mental dan fisik untuk memecahkan masalah yang diberikan guru. Nah, adapun yaitu secara umum inquiry merupakan proses yang bervariasi dan meliputi kegiatan observasi, merumuskan pertanyaan yang relevan, mengevaluasi buku dan sumber informasi lain secara kritis, merencanakan penyelidikan atau investigasi, mereview apa yang telah diketahui, pelaksanaan percobaan atau eksperimen dengan menggunakan alat untuk memperoleh data, menganalisis dan menginterpretasi data, serta membuat prediksi dan mengkomunikasikan hasilnya. Nah, untuk langkahnya yang pertama ada orientasi, yang kedua ada merumuskan masalah, yang ketiga ada mengajukan hipotesis, yang keempat mengumpulkan data, kelima menguji hipotesis, dan yang terakhir ada merumuskan kesimpulannya.
Untuk kelebihan dan kekurangan, yang pertama ada kelebihannya, itu merupakan model yang menekankan kepada pengembangan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor secara seimbang. Yang kedua ada dapat memberikan ruang kepada siswa untuk belajar sesuai dengan gaya belajar mereka. Yang ketiga ada sesuai dengan perkembangan psikologi belajar modern yang mengganggu bahwa belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku. Yang keempat adalah dapat melayani kebutuhan siswa yang dapat merupakan kemampuan dan pengetahuan di atas rata-rata. Artinya tidak ada yang terhambat, semuanya mendapat posisi dan jatahnya masing-masing. Nah, untuk kekurangannya, yang pertama ada sulit mengontrol kegiatan dan keberhasilan siswa. Yang kedua ada sulit dan dalam merencanakan pembelajaran disebabkan model ini melakukan penyesuaian terhadap kebiasaan siswa dalam belajar. Nah, yang ketiga itu dalam pengimplementasiannya membutuhkan waktu yang panjang sehingga guru menjadi kesulitan dalam menyesuaikan waktu. Yang terakhir ada semua kriteria keberhasilan ditentukan oleh kemampuan siswa menguasai materi pembelajaran. Nah, yang kedua ada model pembelajaran kooperatif tipe STAD atau Student Achievement Division. Nah, di sini ada menurut Salpin, pembelajaran STAD merupakan salah satu dari tipe pembelajaran kooperatif yang paling sederhana, sehingga model pembelajaran ini dapat digunakan oleh guru-guru baru mulai menggunakan pembelajaran kooperatif. Nah, model pembelajaran ini bertujuan untuk memotivasi siswa untuk dapat saling mendukung dan membantu satu sama lain dalam menguasai kemampuan yang diajarkan oleh guru. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama ada presentasi kelas, yaitu materi dalam penerapan STAD dipresentasikan di dalam kelas. Yang kedua ada kelompok atau tim. Tim dapat terdiri dari 4 atau 5 siswa yang mewakili bagian dari seluruh kelas dalam hal kinerja, akademik, jenis kelamin, ras, atau entitas. Fungsi utamanya dari pembagian tim ini memastikan bahwa semua anggota kelompok benar-benar belajar dan saling mempersiapkan semua anggota untuk mengerjakan atau menjawab kuis dengan baik. Yang ketiga ada kuis. Setelah proses presentasi dan pembahasan kooperatif selesai, maka setiap individu siswa diberikan kuis untuk dikerjakan. Nah, yang keempat ada skor kemajuan individual, yaitu memberikan kepada setiap siswa tujuan kinerja yang akan dapat dicapai apabila mereka bekerja lebih dan memberikan kinerja yang lebih baik daripada sebelumnya. Yang terakhir ada rekognisi kelompok. Nah, merupakan penghargaan yang diberikan kepada skor rata-rata yang dihasilkan. Untuk kelebihan dan kekurangan, yang pertama itu ada kelebihan terlebih dahulu, yaitu menekankan pada adanya aktivitas interaksi di antara siswa untuk saling memotivasi dan saling membantu dalam menguasai materi pembelajaran guna mencapai prestasi yang maksimal. Yang kedua, ada setiap siswa memiliki kesempatan yang sama untuk memberikan sumber skor maksimal bagi kelompoknya berdasarkan skor tes yang diperoleh berdasarkan skor pengembangan individu. Nah, untuk kekurangan itu ada dua, yaitu guru harus memikirkan peraturan posisi tempat duduk yang baik dalam kelompok sesuai dengan sifat dan karakter siswa sehingga dapat meminimalisir terjadinya kegaduhan atau kekacauan yang menyebabkan gagalnya pembelajaran pada kelas. Nah, yang kedua itu mungkin kombinasi modelnya harus disesuaikan dengan masing-masing siswanya. Mungkin untuk model pembelajaran yang lain juga yang dapat digunakan dalam pembelajaran pada biologi, adanya praktikum yang tentu saja dapat membantu siswa mengenal lebih dalam tentang apa itu spesimen dan yang lainnya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Di sini saya akan menjelaskan mengenai discovery learning. Nah, discovery learning ini adalah metode pembelajaran yang mengarahkan siswa untuk menentukan secara mandiri pemahaman yang harus dicapai dengan bimbingan dan pengawasan dari guru. Nah, untuk mengaplikasikan metode discovery learning ini diperlukan suatu langkah-langkah yang harus dilaksanakan dalam kegiatan belajar mengajar. Yang pertama yaitu stimulation atau stimulasi. Nah, yang pertama-tama pada tahap ini pelajar dihadapkan pada sesuatu yang menimbulkan suatu kebingungan, yang kemudian dilanjutkan untuk tidak memberi generalisasi agar timbul keinginan untuk menyelidiki sendiri. Nah, di samping itu juga guru dapat memulai kegiatan belajar mengajar dengan mengajukan suatu pertanyaan, anjuran membaca buku, aktivitas belajar lainnya yang mengarahkan pada persiapan pemecahan masalah. Nah, stimulasi pada tahap ini berfungsi untuk menyediakan kondisi interaksi belajar yang dapat mengembangkan dan membantu siswa dalam mengeksplorasi bahan. Dalam hal ini juga, Brunner membenarkan stimulation dengan menggunakan teknik bertanya, yaitu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dapat menghadapkan siswa pada kondisi internal
yang mendorong untuk eksplorasi. Yang kedua yaitu problem statement atau pernyataan. Nah, setelah dilakukan stimulasi tadi, langkah yang selanjutnya adalah memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengidentifikasi sebanyak-banyaknya agenda masalah yang relevan dengan bahan pembelajaran. Kemudian, salah satu yang dipilih dan dirumuskan dalam bentuk hipotesis atau jawaban sementara atas pernyataan permasalahan tadi. Nah, sedangkan menurut permasalahan yang dipilih itu, selanjutnya harus dirumuskan dalam bentuk pertanyaan atau hipotesis, yakni pernyataan sebagai jawaban sementara atas pertanyaan yang diajukan. Nah, memberikan kesempatan siswa untuk mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan yang mereka hadapi ini merupakan teknik yang berguna dalam membangun siswa agar mereka terbiasa untuk menemukan suatu permasalahan. Yang ketiga yaitu collection atau pengumpulan data. Nah, ketika eksplorasi itu berlangsung, guru juga memberikan kesempatan kepada para siswa untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya yang relevan untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis tersebut. Nah, pada tahap ini juga berfungsi untuk menjawab pertanyaan atau membuktikan benar tidaknya hipotesis. Dengan demikian, anak dididik diberikan kesempatan untuk mengumpulkan berbagai informasi yang relevan dari membaca literatur, mengamati objek, wawancara dengan narasumber, dan juga uji coba sendiri, dan lain sebagainya. Nah, konsekuensi dari tahap ini adalah siswa belajar secara aktif untuk menemukan sesuatu yang berhubungan dengan permasalahan yang dihadapi. Dengan demikian, secara tidak sengaja siswa ini menghubungkan masalah dengan pengetahuan yang telah dimiliki. Selanjutnya yaitu yang keempat adalah processing atau pengolahan data. Nah, menurut Syah, pengolahan data ini merupakan suatu kegiatan yang mengolah data dan informasi yang telah diperoleh para siswa baik melalui wawancara, observasi, dan lain sebagainya. Lalu ditafsirkan. Dari semua informasi tersebut, semuanya itu diolah, diacak, diklasifikasikan, bahkan bila perlu dihitung dengan cara tertentu, serta ditafsirkan pada tingkat kepercayaan tertentu. Nah, data processing ini disebut juga dengan pengkodean atau coding, atau juga kategorisasi yang berfungsi sebagai pembentukan konsep dan juga generalisasi. Dari generalisasi tersebut, siswa akan mendapatkan pengetahuan baru tentang alternatif jawaban atau penyelesaian yang perlu mendapatkan pembuktian secara logis. Nah, yang kelima yaitu verification atau pembuktian. Pada tahap ini, siswa melakukan pemeriksaan secara cermat untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis yang ditetapkan tadi dengan ketentuan alternatif dihubungkan dengan hasil data processing. Nah, verification menurut Brunner bertujuan agar proses belajar akan berjalan dengan baik dan kreatif jika guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menentukan suatu konsep, teori, aturan, atau pemahaman melalui contoh-contoh yang ia jumpai dalam kehidupannya. Nah, bahkan hasil pengolahan informasi yang ada, pernyataan atau hipotesis yang telah dirumuskan terdahulu itu kemudian dicek apakah benar atau tidak, apakah terbukti atau tidak. Nah, yang terakhir yaitu generalization atau menarik kesimpulan atau generalisasi. Nah, pada tahap generalisasi ini adalah suatu proses menarik sebuah kesimpulan yang dapat dijadikan prinsip umum yang berlangsung untuk semua kejadian atau masalah yang sama dengan memperhatikan hasil verifikasi. Berdasarkan hasil verifikasi, maka dirumuskan prinsip-prinsip yang mendasari generalisasi. Setelah menarik kesimpulan, siswa harus memperhatikan proses generalisasi yang menekankan pentingnya penguasaan pelajaran atas makna dan kaidah atau prinsip-prinsip yang luas yang mendasari pengalaman seseorang, serta pentingnya penguatan generalisasi dari pengalaman-pengalaman itu. Mungkin sekian langkah-langkah dari metode discovery learning. Nah, dalam suatu model pembelajaran ini yang beragam tentunya memiliki suatu kelebihan dan juga kekurangan masing-masing. Nah, dalam discovery learning ini terdapat beberapa kelebihan. Yang pertama yaitu membawa siswa meningkatkan atau memperbaiki keterampilan-keterampilan
dan proses kognitif. Yang kedua yaitu pengetahuan ini yang diperoleh melalui metode ini sangat pribadi dan juga ampuh karena menguatkan pengertian, ingatan, dan juga transfer. Nah, yang ketiga yaitu memungkinkan siswa ini berkembang dengan cepat. Yang keempat yaitu berpusat pada siswa dan juga guru yang berperan sama-sama aktif mengeluarkan suatu gagasan-gagasan, bahkan guru pun dapat bertindak sebagai siswa dan juga sebagai peneliti dalam suatu diskusi. Nah, yang selanjutnya yaitu siswa ini akan mengerti konsep dasar dan juga ide-ide lebih baik. Yang terakhir yaitu membantu dan mengembangkan ingatan dan transfer kepada situasi proses belajar yang baru. Di samping dari kelebihan di metode discovery learning ini terdapat suatu kekurangan. Yang pertama yaitu metode ini menimbulkan asumsi bahwa akan kesiapan pikiran untuk belajar bagi siswa yang kurang pandai akan mengalami kesulitan berpikir, mengungkapkan hubungan antara konsep-konsep yang tertulis atau lisan sehingga pada gilirannya ia akan menimbulkan frustasi. Nah, yang kedua yaitu model ini tidak efektif untuk mengajar dalam jumlah siswa yang banyak, dikarenakan membutuhkan waktu yang lama untuk membantu mereka menemukan teori atau pemecahan masalah lainnya. Yang ketiga yaitu metode ini tidak akan berjalan dengan lancar jika berhadapan dengan siswa dan juga guru yang telah terbiasa dengan cara-cara yang lama. Dan yang terakhir ini adalah metode ini lebih cocok untuk mengembangkan pemahaman, sedangkan mengembangkan aspek konsep, keterampilan, dan juga emosi ini secara keseluruhan kurang mendapatkan perhatian. Selanjutnya yaitu problem based learning. Problem based learning ini adalah suatu pendekatan pembelajaran yang dimulai dengan menyelesaikan suatu masalah, tetapi untuk menyelesaikan masalah tersebut peserta didik harus memerlukan pengetahuan baru untuk dapat menyelesaikannya. Model pembelajaran berbasis masalah ini adalah pembelajaran yang menekankan pada proses penyelesaian masalah. Pembelajaran berbasis masalah ini melibatkan peserta didik dalam proses pembelajaran yang aktif, kolaboratif, berpusat kepada peserta didik yang mengembangkan kemampuan pemecahan masalah dan kemampuan belajar mandiri yang diperlukan untuk menghadapi tantangan dalam kehidupan dan karir dalam lingkungan yang bertambah kompleks sekarang ini. Yang selanjutnya yaitu sintaks atau langkah-langkah dalam problem based learning ini. Yang pertama yaitu merumuskan masalah, yang dimana guru ini membimbing peserta didik untuk menentukan masalah yang akan dipecahkan dalam proses pembelajarannya. Kemudian yang kedua yaitu menganalisis masalah. Setelah merumuskan masalah, kemudian peserta didik ini meninjau masalah secara kritis dari berbagai sudut pandang. Kemudian yang ketiga yaitu merumuskan hipotesis, yang dimana peserta didik ini merumuskan berbagai kemungkinan pemecahan masalah yang sesuai dengan pengetahuan yang dia miliki. Yang keempat yaitu pengumpulan data. Dalam pengumpulan data ini, peserta didik mencari dan menggambarkan berbagai informasi yang diperlukan untuk memecahkan permasalahan. Yang kelima yaitu pengujian hipotesis. Peserta didik dalam merumuskan dan mengambil kesimpulan sesuai dengan penerimaan dan penolakan hipotesis yang diajukan. Yang keenam yaitu merumuskan rekomendasi pemecahan masalah, yaitu menggambarkan rekomendasi yang dapat dilakukan sesuai rumusan hasil pengujian hipotesis dan rumusan kesimpulan. Selanjutnya yaitu keunggulan problem based learning ini. Yang pertama, pemecahan masalah merupakan teknik yang cukup bagus untuk lebih memahami isi pembelajaran, kemudian dapat menantang kemampuan serta memberikan kepuasan untuk menentukan pengetahuan baru bagi peserta didik, lalu meningkatkan aktivitas pembelajaran serta membantu peserta didik bagaimana mentransfer pengetahuan mereka untuk memahami masalah dalam kehidupannya. Kemudian membantu peserta didik untuk mengembangkan pengetahuan barunya dan bertanggung jawab dalam pembelajaran yang mereka lakukan. Lalu lebih menyenangkan dan disukai peserta didik, kemudian dapat mengembangkan kemampuan peserta didik untuk berpikir kritis dan mengembangkan kemampuan mereka untuk menyesuaikan dengan pengetahuan baru. Lalu memberikan kesempatan untuk mengaplikasikan pengetahuan yang mereka miliki dalam dunia nyata, dan juga mengembangkan minat peserta didik untuk belajar secara terus-menerus. Problem based learning ini juga memiliki kelemahan yang dimana diantaranya yaitu apabila peserta didik tidak memiliki minat atau tidak memiliki kepercayaan bahwa masalah yang dipelajari sulit untuk dipecahkan, maka mereka akan merasa enggan untuk mencoba.
Kemudian keberhasilan strategi pembelajaran membutuhkan cukup waktu untuk persiapan, dan juga tanpa pemahaman mengapa mereka berusaha untuk memecahkan masalah yang sedang dipelajari, maka mereka tidak akan belajar apa yang mereka ingin pelajari. Selanjutnya mengenai model-model pembelajaran, yaitu Project Based Learning atau sering kita kenal sebagai PJBL. Nah, pada PJBL ini terdapat sintaks atau langkah, dan yang pertama itu adalah memberi pertanyaan esensial, yang dimana guru memberikan masalah berupa pertanyaan yang kemudian dijawabnya itu dengan produk. Siswa itu menjawab dengan sebuah produk. Jadi guru bisa memberikan terlebih dahulu seperti fenomena, stimulus, atau memancing perhatian siswa yang pada akhirnya membuat pertanyaan esensial yang cukup dijawab hanya dengan sebuah produk. Biasanya itu pertanyaan cukup dijawab dengan tulisan atau lisan saja. Berbeda dalam PJBL ini, yang pertanyaannya itu harus dijawab dalam bentuk sebuah produk. Nah, lalu siapa yang memberikan pertanyaan esensial ini? Bisa siswa, bisa juga guru. Namun jika siswa itu memang tidak terbiasa dalam membuat pertanyaan, maka gurulah yang memberikan pertanyaan esensial tersebut kepada siswa. Misalnya di kelas, guru itu memberikan sebuah video pengamatan terlebih dahulu terkait penerapan bioteknologi di bidang pangan seperti yogurt, tempe, dan lain-lain. Maka guru akan memberikan pertanyaan seperti penerapan bioteknologi seperti apakah yang memiliki nilai gizi dan nilai pasar yang cukup tinggi yang tetap menerapkan penerapan bioteknologi. Tadi kan sudah ya membentuk pertanyaan esensial. Maka di sintaks yang kedua ini siswa sudah mulai merencanakan desain proyeknya. Nah, pada sintaks ini itu sudah mulai membagi-bagi job desk-nya masing-masing, seperti ada yang menyiapkan alat dan bahan, menentukan tempat atau rumah siapa yang akan digunakan untuk mengerjakan proyek, terus sumber dananya di siapa, dan juga mencari informasi di internet terkait prosedur yang akan dibuat. Misalnya tadi itu bioteknologi di bidang pangan, misalnya mengambil tempe, maka kelompok tim tersebut mencari-cari informasi terkait tempe. Seperti itu. Kemudian setelah rencana proyeknya itu sudah matang menurut timnya, maka harus dibuatkan dalam bentuk proposal. Jadi dalam sintaks 3 ini menyusun jadwal atau timeline kegiatan setiap harinya, misalnya tanggal berapa, jam berapa, dan apa yang dilakukan, dan lain sebagainya. Nah, tentu guru dari awal itu sudah memberitahu bahwa kita itu akan melaksanakan pembelajaran proyek dengan rentang waktu misalnya itu 1 minggu. Kalau sintaks 2 dan 3 sudah fix, dalam artian proposalnya itu sudah fix jadi, maka siswa itu tidak langsung mengeksekusi hasil rencananya, tetapi harus beranjak dulu ke sintaks yang keempat, yaitu monitoring. Jadi, tim melaporkan hasil rencananya ke gurunya, kemudian nanti guru itu akan meng-ACC atau tidak. Nah, misalkan jika guru tidak meng-ACC, kemudian direvisi oleh gurunya itu, nah, tim siswa itu harus merevisi terlebih dahulu sampai di-ACC kembali oleh gurunya. Nah, pada monitoring ini, peran guru dan siswa sama-sama terlibat, terutama guru dalam memastikan produk tersebut sesuai atau tidak. Jadi dalam monitoring ini, guru sibuk memonitor. Kemudian karena rencananya sudah di-ACC, lanjut ke sintaks yang kelima. Nah, pada sintaks 5 ini, siswa itu mulai mengeksekusi dan melakukan pengujian dan melihat hasilnya. Kemudian lanjut lagi ke sintaks yang ke-6. Nah, ini tuh adalah evaluasi pengalaman. Jadi kan tadi tuh sudah ada produknya, di sini tuh sudah jadi, akan dievaluasi, yang tim dan guru itu bisa melibatkan audiens lain untuk sama-sama mengevaluasi produk tersebut. Misalkan tadi itu membuat tempe. Nah, kita lihat nih apa kelebihannya, apa kekurangannya, lalu apakah produk tempe tersebut menjawab pertanyaan esensial tadi. Misalkan kalau tempe tersebut ada jamur dan ada warna hitam, berarti itu kan ada jamur lain yang otomatis nilai gizinya berkurang. Kemudian kemasannya itu tidak menarik dan tempenya penyok, berarti itu nilai pasarnya tidak cukup tinggi, yang berarti ini tidak menjawab pertanyaan esensial di awal.
Nah, kalau dilihat dari sintaks 1 sampai 6, itu tidak akan cukup ya dalam satu pertemuan saja. Maka bisa dipecah menjadi beberapa pertemuan menyesuaikan dengan kondisi tujuan pembelajaran yang akan ditentukan oleh guru. Kemudian selanjutnya itu syarat Project Based Learning atau PCBL. Yang pertama, itu sudah tentu kegiatannya harus berupa project umumnya. Kemudian bisa dilakukan dalam satu hari kalau memungkinkan, bisa juga beberapa hari. Itu tidak masalah. Yang dilakukan secara kolaboratif dengan tim kelompoknya. Lalu yang kedua, produknya itu harus tangible, jadi harus bisa ada wujud nyatanya dan bisa menjawab pertanyaan esensial di awal. Lalu yang ketiga, analisis KD-nya. Biasanya PCBL ini terlihat di KD 4 yang menuntut siswanya untuk membuat produk solutif. Nah, teman-teman sudah tahu apa belum nih terkait apa itu KD? Nah, jadi KD itu singkatan dari kompetensi dasar yang dimana merupakan pengetahuan atau kemampuan minimal yang harus dikuasai atau dimiliki oleh peserta didik. KD ini terbagi menjadi 4 bagian. KD pertama itu spiritual, KD kedua sikap sosial, KD ketiga pengetahuan, KD keempat keterampilan. KD 3 dan KD 4 ini akan saling berkaitan satu sama lain. Lalu syarat yang keempat yaitu RPP dan LKPD-nya itu harus disusun sesuai sintaks dan umumnya berupa project. Kita lanjut ya. Tadi kan sudah ya membahas sintaks, terus syarat. Nah, selanjutnya itu produk. Nah, produk pada PCBL ini diharapkan dapat mengarah ke STEM. Apa itu STEM? Nah, STEM itu S-nya itu science, T-nya itu teknologi, E-nya engineer, M-nya itu maths. Nah, jadi yang pertama, science. Diharapkan produknya itu menerapkan prinsip dari science. Lalu yang kedua, teknologi. Atau produknya itu melibatkan alat bantu seperti alat-alat yang membantu dalam proses pembuatannya tersebut. Nah, teknologi ini tidak sekedar teknologi canggih seperti gadget atau komputer saja, tetapi bisa seperti ballpoint, penggaris, cutter, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga itu engineer. Jadi siswa itu harus bisa membuat produknya itu dari tahapan seperti proses merancang, mendesain, menyusun prosedur dalam pembuatan produk ini. Lalu yang keempat itu math. Jadi siswa itu memanfaatkan data kuantitatif dan data matematis. Nah, sudah selesai nih pembahasan mengenai model pembelajaran PCBL. Kita lanjut ke model pembelajaran yang selanjutnya yaitu inquiry. Nah, pada inquiry ini juga terdapat sintaks atau langkah yang dimana pertama itu mengamati fenomena. Nah, pada sintaks pertama ini bisa disajikan seperti fenomena, stimulus, apapun itu dalam bentuk gambar, visual, tabel, atau studi kasus, dan apapun itu yang mengarah kepada sintaks selanjutnya atau masalah yang akan dikaji hari tersebut. Lalu sintaks yang kedua itu mengajukan pertanyaan penelitian. Nah, ini tuh harus dilakukan oleh siswa yang dimana siswa itu diminta untuk berinovasi melakukan sesuatu yang berbeda yang disajikan dalam bentuk rumusan masalah. Nah, rumusan masalahnya ini tuh bukan hanya rumusan masalah biasa ya, tetapi rumusan masalahnya itu harus mengandung dua variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Misalnya, contoh rumusan masalahnya itu seperti bagaimana keterkaitan antara perbedaan warna cahaya terhadap kelajuan fotosintesis. Jadi, variabel bebasnya itu perbedaan warna cahaya dan variabel terikatnya itu laju kecepatan fotosintesis. Jadi variabel terikat itu yang dipengaruhi oleh variabel bebas dan variabel bebas itu yang mempengaruhi variabel terikat. Lalu yang ketiga itu membuat hipotesis dari sintaks kedua. Tadi sintaks kedua itu kan membuat rumusan masalah. Ada sintaks ketiga ini harus dibuatkan hipotesisnya. Nah, tentu ya siswa itu harus mengkaji teori-teori, kajian secara literatur terlebih dahulu, yang kemudian nantinya itu dibuatkan hipotesis. Jadi bunyi hipotesisnya itu adalah sebuah statement atau jawaban sementara yang kemudian harus diuji kebenarannya di sintaks yang selanjutnya.
Lalu yang keempat yaitu data collecting. Nah, jadi pada sintaks yang keempat ini, siswa melakukan eksperimen, observasi, atau praktikum, yang dimana prosedurnya itu bisa dibantu oleh guru, bisa juga lewat LKPD yang sudah diberikan oleh guru, dan bisa juga tidak sama sekali dibantu oleh guru. Jadi siswa itu menentukan sendiri langkah praktikumnya secara kolaboratif dengan tim kelompoknya. Nah, jadi pada data collecting ini, siswa juga sudah mulai menganalisis hasil temuannya. Apakah teruji hipotesisnya tersebut, dan apakah ditolak atau diterima. Kemudian sintaks yang kelima, yang dimana siswa mempresentasikan hasilnya, dan rekan-rekan yang lainnya atau audiensnya juga dapat memberikan respon yang kemudian nanti akan diberikan feedback oleh guru. Dan presentasinya ini, hasil temuan siswa yang dipresentasikannya itu bersifat empiris. Lalu yang keenam, generalization, yang dimana siswa menyimpulkan pembelajaran dan guru memberi feedback. Nah, kita lanjut nih ke syarat pembelajaran inquiry. Yang pertama itu scientist. Jadi siswa harus berperan sebagai seorang scientist, yang dimana kegiatannya itu diawali dengan membuat rumusan masalah dan juga hipotesis. Lalu syarat yang kedua yaitu bersifat empiris dan bisa dipertanggungjawabkan. Nah, jadi tadi kan empiris ya sudah disinggung-singgung di sintaks. Nah, jadi empiris ini guru tidak bisa menyalahkan secara langsung kepada siswa jika temuan siswa tersebut tidak sesuai konsep, karena bersifat empiris, jadi apa adanya. Nah, pada pembelajaran inquiry ini, jika siswa itu tidak sesuai konsep hasil temuannya tersebut, gak apa-apa gitu, tidak masalah selama masih bisa dipertanggungjawabkan hasil temuannya tersebut dan tidak bisa disalahkan secara mutlak. Lalu syarat yang ketiga yaitu kegiatannya itu harus berupa praktikum, observasi, atau eksperimen, yang dimana fokusnya itu di KD 4, atau tadi itu KD 4 adalah keterampilan. Lalu yang keempat yaitu outcome atau hasil. Nah, pembelajaran inquiry yang ideal itu adalah outcome atau hasilnya itu tidak ditentukan oleh guru, jadi oleh siswanya itu sendiri. Nah, jadi poin penting dari pembelajaran inquiry ini adalah siswa berperan sebagai seorang saintis, yaitu membuat rumusan masalah, berhipotesis, bereksperimen, merancang dan menemukan hasil temuannya sendiri tanpa diberitahukan oleh guru. Nah, kita lanjut nih, di inquiry ini terdapat level-levelnya juga. Lalu apa sih yang membedakan di antara level-level tersebut? Nah, kita lihat nih di tabel. Terdapat level 1, level 2, level 3, dan level 4. Nah, yang akan saya jelaskan masing-masing dari level tersebut. Nah, kita lihat nih di tabel. Ada tulisan question, terus ada prosedur dan solution, yang dimana question ini artinya rumusan masalahnya, prosedur adalah tahapan-tahapannya, dan solution itu adalah outcome atau output atau hasilnya. Kita lihat pada level pertama, yang dimana semuanya itu di checklist. Question, prosedur, dan juga solution itu semuanya di checklist, yang artinya semua diberikan oleh guru, termasuk rumusan masalah, tahapan-tahapan, dan juga hasil atau outcome. Lalu yang level kedua itu hanya rumusan masalah dan juga prosedur yang diberikan oleh guru, sedangkan outcome atau hasilnya itu ditentukan oleh siswanya sendiri. Lalu level yang ketiga itu hanya rumusan masalah saja yang hanya diberikan oleh guru, sisanya oleh siswa tersebut. Lalu level yang keempat, yang dimana level ini tuh adalah pembelajaran inquiry yang sesungguhnya. Nah, kita lihat di tabel. Nah, tidak ada yang dicek sama sekali, mulai dari question, prosedur, dan juga solution. Ini artinya semuanya itu ditentukan oleh siswa, tidak diberikan oleh guru. Lalu kita sebagai seorang guru harus menerapkan level inquiry yang mana nih? Maka kita lihat dulu karakteristik kemampuan peserta didik. Misalkan kalau di kelas tersebut belum pernah sama sekali menerapkan inquiry, otomatis kan peserta didiknya masih awam tentang pembelajaran inquiry, yang artinya harus dimulai dulu dari level 1, kemudian lama-kelamaan akan terbiasa, dinaikkan ke level selanjutnya, dan terus seperti itu sampai ke level yang keempat. Jadi intinya naik ke level jika sudah terbiasa. Nah, level-level pada inquiry ini ibarat itu seperti anak tangga, yang dimana kita
tidak bisa langsung loncat ke level yang keempat, yang otomatis pasti akan terjatuh, dalam artian tidak ada motivasi untuk bangkit lagi atau tidak ada kemauan untuk belajar. Nah, jadi guru itu harus bertahap membimbing dari awal secara perlahan-lahan, yang kemudian nanti intensitas bimbingannya itu dikurangi dan lama-kelamaan akan hilang, yang kemudian siswa tersebut bisa melakukan atau terbiasa melakukannya secara mandiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim, penyampaian materi dari kelompok kami telah selesai dan dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran merupakan kerangka konseptual yang direncanakan atau digunakan oleh para pengajar sebagai pedoman untuk menyampaikan materi pembelajaran supaya dapat tersampaikan secara efektif. Selain itu, dengan adanya model pembelajaran ini, tidak hanya meningkatkan pemahaman konsep saja, akan tetapi dapat merubah perilaku siswa menjadi memiliki tingkah laku yang positif. Ada banyak jenis-jenis dalam model pembelajaran ini yang dikelompokkan dalam rumpun model pembelajaran 4 rumpun model pembelajaran. Namun yang kami bahas itu hanya 4 jenis model pembelajaran, yaitu model pembelajaran discovery learning, model pembelajaran project based learning, model pembelajaran problem based learning, dan juga inquiry. Mudah-mudahan materi yang kami sampaikan dapat tersampaikan dan juga dapat bermanfaat khususnya bagi kami dan bagi kita semua. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami tutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin dan juga salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.